Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya, selamat bergabung di sini. Di malam hari ini saya akan menyampaikan terkait apa yang saya tuliskan di sini ya. Kenapa orang tua di akhir hidupnya ya kembali seperti anak kecil? Ya, karena yang naik ke permukaan adalah luka-luka kecilnya, yaitu semua yang ada di pikiran bawah sadarnya yang akan dimunculkan. Maka dia seperti kembali lagi fase anak-anak. Ya, yuk kita kupas ya, kita bahas bersama nih. Nah, kadang ya teman-teman ya, saya pernah bertanya juga ya, di masa lalu saya pernah bertanya, kenapa ya orang tua itu tuh nanti dia itu kok kayak anak kecil gitu ya. Nanti dia tuh tiba-tiba kok gampang marah banget. Kemudian nanti dia itu kok jadinya pengennya ditungguin terus gitu. Kemudian kenapa kok dia itu suka ngomel-ngomel kayak ngelantur gitu loh, ngomongnya tuh kayak ngelantur ya. Nah, saya kan pernah bertanya seperti itu ya. Oh, ternyata emang orang tua tuh kalau sudah tua ya, maksudnya menginjak sudah tua banget kayak gitu tuh emang jadi balik kayak anak kecil lagi gitu ya. Tapi kan saya belum paham ya kenapa ya orang tua tuh kok balik jadi anak kecil lagi gitu loh. Nah, ternyata ya teman-teman ya, ternyata ketika orang-orang tua itu ya sudah tua, kemudian apa? Dia itu yang naik ke permukaan itu apa? Pikiran bawah sadar dia itu luka-lukanya itu semua itu muncul, teman-teman. Ya, semuanya itu akhirnya muncul semua. Nah, dari yang dimunculkan itulah akhirnya apa? Dia ngomel-ngomel sendiri, emosi sendiri ya. Karena apa? Sudah dimunculkan semuanya. Di masa lalu dia yang masih terluka, anak-anak kecilnya itu tuh bahasanya itu tuh muncul semua. Makanya apa? Dia itu raganya itu sudah tua. Tapi ya dia itu seperti anak kecil karena sungguhnya orang tua itu belum sembuh ya dengan lukanya di masa lalu karena memang ya mungkin belum paham ya dengan ilmu seperti ini ya. Nah, akhirnya apa? Mereka itu akan balik menjadi anak kecil lagi. Ya, karena apa? Yang dimunculkan adalah luka kecilnya dia yang belum sembuh, dimunculkan di permukaan. Tapi ada juga orang tua itu yang memang sudah sembuh ya lukanya ya. Akhirnya apa? Dia itu bijaksana, semakin dia tua ya, semakin dia tua, semakin dia itu akan bijaksana dalam hidup. Ya, punya kebijaksanaan dalam hidup gitu loh. Akhirnya apa? Dia ya udah sembuh gitu. Udah sembuh ya wes selesai gitu ya, bahasanya dia akan selesai dan dia itu ketika tua itu akan menikmati masa tuanya dia dengan kebijaksanaan hidup yang sudah hadir. Ya akhirnya apa? Tidak ada seperti anak kecil lagi, tapi orang tuanya ya ketika sudah beranjak tua itu dia itu semakin bijaksana, semakin hidupnya itu tentram, damai gitu ya. Karena mereka sudah apa? Sudah mendapatkan kebijaksanaan hidup. Ya. Nah, kebijaksanaan hidup itu bisa muncul saat apa ya? Saat memang mereka sudah sembuh ya dengan luka-lukanya, mereka benar-benar sudah melepaskan segala lukanya di masa lalu kayak gitu ya. Akhirnya apa? Ndak tantrum. Ya bahasan itu dia itu tuh nggak tantrum ya, tapi dia itu tuh hidupnya benar-benar sudah legowo gitu ya bahasanya itu. Kayak sudah legowo ya sudah akhirnya dinikmati kehidupan masa tuanya dan kehidupan yang di masa lalunya itu semua seperti sudah disembuhkan ya, sudah dilepaskan, sudah dimaafkan oleh orang tuanya itu sendiri. Tapi ada juga yang tipe orang tua itu yang belum memaafkan ya, seperti masih ingat terus nih sama masa lalu ya. Akhirnya apa? Ya akhirnya dia saat beranjak usia tua ya. Dia beranjak usia tua itu dia akan muncul ya marah-marah sendiri, kemudian dia bingung sendiri, nangis, terus kemudian pengen ditungguin dan kayak anak kecil itu loh teman-teman ya. Ya wes mirip anak kecil kayak gitu karena apa? Lukanya waktu kecil tuh belum sembuh ya. Makanya apa? Yang bergerak itu pikiran bawah sadarnya itu terbuka lagi untuk apa? Untuk dilepaskan, untuk diikhlaskan, bahasanya gitu, untuk disembuhkan. Ya, makanya jangan heran ya kalau misalkan teman-teman tuh ngerawat orang tua dan orang tuanya kalian
atau simbahmu misalkan gitu ya, atau orang tuamu itu ngalami kayak gitu semakin tua seperti anak kecil ya, memang seperti itulah ya. Lukanya itu harus muncul ke permukaan ya, supaya apa? Supaya dilepaskan, supaya selesai kayak gitu loh bahasanya. Begitu ya. Semoga paham ya karena apa yang saya jelaskan di sini ya. Jadi akhirnya apa, pertanyaan di masa lalu saya itu ya kejawab ya. Jadi dalam sebuah perenungan yang tiba-tiba itu akan ada pemahaman dari dalam yang memahamkan ya. Jadi seperti saya juga dipahamkan oleh Tuhan sendiri ya. Oh, ternyata begini ya kalau orang tua itu kenapa kok sukanya marah, kok sukanya tantrum banget kayak anak kecil. Ternyata mereka itu ya benar, ternyata wajahnya dia kan udah tua, umurnya udah tua, tapi aslinya dalemannya itu masih kecil. Dalemannya itu yang anak kecilnya itu belum sembuh. Makanya dia akan tantrum walaupun dia itu usianya tua, ya. Makanya jangan lihat orang dari usia ya. Tapi kita itu terhubung dari sisi energi, ya, bukan dari usia. Makanya luka-luka itu ya alhamdulillah ya kalau kita itu sudah muncul luka-lukanya dan akhirnya kita proses untuk pemulihan atau penyembuhan luka batin di masa lalu, kemudian kita benar-benar sadar, ya berproses untuk stay dalam sadar, ya akhirnya apa, ya paham, oh kita akhirnya hanya menyaksikan kehidupan ini ya, kita yang menyaksikan tubuh ini bergerak ya, kita bukan yang menggerakkan tubuh ya, tapi kita yang sedang menyaksikan tubuh ini bergerak, kita yang menyaksikan ada mata yang melihat, kita yang menyaksikan bahwa tangan bisa bergerak, kita yang menyaksikan bahwa mulut ini bisa berbicara, ya, tapi lebih dalam lagi kita itu nggak bisa apa-apa, nggak bisa berbicara, nggak bisa ngapa-ngapain, kita hanya yang menyaksikan semua ini ya terjadi begitu saja. Karena apa? Karena energi ilahi, ya. Karena energi ilahi yang memang menghadirkan itu kesadaran murni itu sendiri yang akhirnya menjadi ruangnya untuk dimunculkan segala ini. Bisa berbicara, bisa mendengar telinga, kaki bisa berjalan, itu pun semua dari mana sih? Bukan aku, bukan kita nih. Kita itu hanya kesadaran, kita itu hanya penyaksi aja atas ceritanya Tuhan lewat diri kita. Jadi diri kita itu digunakan Tuhan untuk apa? Untuk menjalankan skenario filmnya dia sendiri gitu ya. Jadi kita itu yang nyaksiin ini. Jadi bahasanya ini badan fisik toh. Kita itu di belakangnya badan fisik loh asli nih, di belakangnya. Jadi kita itu yang tahu badan fisik ini itu berjalan, badan fisik ini itu bergerak. Kita yang tahu, kita bukan yang menggerakkan. Tapi selama ini kan kita itu sudah apa ya, merasa ya bahwa bahasanya ya, kita merasa bahwa kita itu yang menggerakkan ini semua. Kita itu yang bergerak ini, oh aku mau menggerakkan ini, itu kita. Dan kita sudah lama sekali melekat terhadap aku adalah badan, aku adalah pikiran, emosi, ego, sehingga apa, kita diproses untuk melepaskan semua ini sampai akhirnya kita sadar ya bahwa kita itu hanya penyaksi, kita itu di belakang layar, bahasanya ya, kita itu di belakang tubuh yang terlihat ini. Makanya aslinya yang hidup itu yang nggak terlihat, yang nyata itu nggak terlihat, yang nyata itu aslinya ya, yang kelihatan nyata itu aslinya kan nggak abadi kan, dia itu aslinya yang ilusi ya. Yang terlihat nyata dengan matamu itu hanya ilusi, dan yang nyata adalah energi di balik apa yang terlihat. Makanya energi tidak bisa musnah, energi tidak bisa dimusnahkan, dia hanya berubah wujud bentuk saja. Ya, seperti itu. Semoga paham ya, teman-teman semua pahamkah di sini? Ya, jadi yang nyata itu yang nggak kelihatan aslinya, makanya kita bisa terhubung ya. Makanya kita bisa terhubung satu sama terhubung walaupun kita jaraknya jauh. Kita terhubung dengan energi, tidak ada ruang dan waktu lagi. Maka aku bisa merasakan teman-teman di sini ya, kita satu kesatuan walaupun kita beda badan fisik, kita beda ruang, beda waktu, beda jarak ya, tapi kita karena kita sadar, sama-sama paham, sama-sama sadar, maka akhirnya apa, kita tahu, oh kita hidupnya di sini gitu ya, bukan di ruangnya, bukan di tempat ya kita hidup itu ya, di ruang ini loh yang nggak kelihatan ini tapi bisa dirasakan. Nah itulah ruang rumah sejati kita, disitulah kita bisa bertemu siapapun. Di ruang hening itu ya kita bisa ketemu siapapun ya, itulah hidup yang sejati kita ada di situ, bukan yang kelihatan ya, asli nih ya. Karena mata kita menipu ya, telinga menipu,
dan panca indera kita juga menipu aslinya ya, makanya itulah ilusi ya. Makanya kita hanya melatih setiap saat untuk sadar ya, untuk dilatih terus ya, untuk punya skill stay dalam rumah, di rumah sendiri sejati gitu ya. Begitu ya, teman-teman sudah paham semuanya? Boleh dikomen dulu Kak. Sebelum saya sudahan, nanti saya akan upload lagi di YouTube ya. Semoga teman-teman paham ketika kalian menghadapi orang-orang tua yang kayak anak kecil lah, itulah memang sisi anak kecilnya dia harus dikeluarkan nih gitu ya. Harus ditampilkan ya, karena yang bekerja disitulah apa pikiran bawah sadar dia yang masih banyak lukanya itu dimunculkan. Makanya dia seperti anak kecil ya. Gimana Kak Lingha, sudah pahamkah yang saya sampaikan di sini Kakak? Sudah paham? Jika sudah paham, saya sudah ya. Paham? Oke, terima kasih ya yang sudah bergabung di sini. Saya akan upload dulu di YouTube ya. Selamat menyaksikan. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Zero Ismi ya. Semoga ya sebentar Kak. Emang aku tuh buatnya sebentar Kak. Karena memang aku tuh buat videonya itu nanti tak uploadin di YouTube Kak gitu ya. Jadi kalau aku ada pencerahan ya, atau maksudnya tuh ada aliran dari dalam, aku langsung live gitu loh Kak. Jadi akhirnya tak jelasin, habis itu nanti tak upload lagi di YouTube gitu Kak aku ya. Jadi memang aku tuh ndak lama-lama sih Kak ya. Kalau lama-lama itu biasanya kalau ada temennya kayak gitu ngobrol lama banget gitu ya Kak ya. Gitu ya Kak, terima kasih ya Kakak sudah bergabung. Karena memang saya live-nya itu buat video aja Kak, yang mau saya upload di YouTube Kak. Gitu ya. Terima kasih ya Kak. Assalamualaikum Kak.